Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Fatmawati dengan NPM 50200081. Saya dari Prodi PGSD kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model Tiller, adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Tiller mengajukan suatu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum. Bagian pertama dari model Tiller, pemilihan tujuan, mendapat banyak perhatian dari pendidik lain. Yang kedua ada model Tabah. Tabah menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Tabah percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Tabah, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, Tabah menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. Yang ketiga ada model Wheeler, mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Yang keempat model Nichols, mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. Nichols menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi. Selanjutnya prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Lulusan pendidikan harus memiliki nilai relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Untuk itu diperlukan kurikulum yang dapat mengantisipasi apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Relevansi adalah kesesuaian dan keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Yang kedua, prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip efektivitas dalam dunia pendidikan berkenan dengan sejauh manapun apa yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan atau dicapai. Hal ini terkait dengan efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar murid. Prinsip efisiensi dalam proses belajar mengajar berarti bahwa waktu, tenaga, dan biaya yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran dapat merealisasikan hasil yang optimal. Yang ketiga, prinsip kesinambungan. Dalam mengembangkan kurikulum menyangkut kesaling hubungan antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan atau bidang studi untuk mencapai kesinambungan. Yang keempat, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus memberikan ruang gerak yang memberikan kebebasan guru dalam mengembangkan program pengajaran. Guru dalam hal ini memiliki otoritas dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan peserta didik dan kebutuhan daerah lingkungannya. Yang kelima, prinsip berorientasi pada tujuan. Guru harus menentukan tujuan pengajaran sebelum menentukan bahan. Hal ini berarti bahwa guru dapat menentukan dengan tepat metode mengajar, alat pengajaran, dan evaluasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, prinsip pendidikan seumur hidup. Dalam hal ini, pendidikan harus dapat memberi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan pada saat peserta didik tamat dari sekolah dan memberikan bekal kemampuan untuk dapat menumbuh kembangkan dirinya sendiri. Yang ketujuh, prinsip dan model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus-menerus dengan mengadakan perbaikan terhadap pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai untuk melakukan perbaikan. Baiklah, itulah tadi model dan prinsip pengembangan kurikulum dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.